pemuda memang minim pengalaman. Untuk itu dia tidak menawarkan masa lalu, tetapi pemuda punya semangat. Untuk itu dia menawarkan masa depan. Hari ini kita akan berbincang dengan salah satu tokoh muda, politisi, punya karisma dan punya peluang besar ke depan menjadi sosok pemimpin di Kabupaten Wajo. Siapa beliau? Tetapi kalau teknis. Jadi kembali lagi di Celoteh Muda. Malam hari ini saya di Taman Pak Dukta Sengkang kedatangan tokoh pemuda. Beliau ketua partai di Kabupaten Wajo yang track recordnya di Kabupaten Wajo mungkin sudah tidak diragukan lagi ya, malang melintang. Dan malam hari ini kita akan mengupas tentang beliau, tentang perjalanan beliau, mengenal lebih dekat Bapak Supriyadi Arif, Ketua Partai Pembangunan Persatuan Pembangunan P3. Mungkin sebelum saya membuka tentang beliau, kita akan perkenalkan beliau dulu. Beliau akan memperkenalkan diri, prosesnya sampai bisa menjadi Ketua Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Wajo. Dengan hormat saya persilakan. Ya. Terima kasih saudaraku Borju, yang memang sejak dulu saya kenal beliau ini ya. Sempat beberapa momentum baik di tingkatan nasional, provinsi, bahkan sampai tingkat Wajo saya sering diskusi. Ya memang agak sedikit kaget ya teman-teman di tingkatan pusat dan provinsi, tiba-tiba saya turun ini. Turun ke Wajo. Ada di Wajo ini? Harusnya ya naik ke atas katanya. Ya, tetapi bagi saya ini adalah sebuah proses ya, sebuah proses politik yang mana sebagai anak muda saya sepakat tadi bahwa tidak bicara tentang masa lalu, tapi kita bicara tentang masa depan. Sehingga sebagai aktivis yang pernah menuntut ilmu di Jakarta maka harus turun. Betul. Turun memberikan pemahaman bagaimana berdemokrasi dengan cara yang benar. Karena sedih saja sebagai anak muda yang pernah aktif di berbagai organisasi, sedih melihat sistem perpolitikan kita hari ini yang begitu rusak menurut saya. Betul. Sehingga inilah yang menjadi beban moral bagi saya untuk turun langsung ke tingkat yang paling bawah ya, bernama Kabupaten Wajo. Karena memang ini kampung saya. Saya punya beban moral untuk membangun daerah ini. Nah, untuk itu ya, saya sebelum bicara terlalu jauh, saya perkenalkan diri. Saya bernama Supriyadi Arif ya. Kemudian baru-baru ini diberikan amanah menjadi Ketua Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Wajo. Ya, latar belakang pendidikan saya SD alumni Asadia, SMP juga alumni Asadia, kemudian SMA saya bersekolah di pesantren Manpeka namanya ya, Islamic Senior High School of Special Makassar, yang mana memang menjadi utusan daerah-daerah. Kita berkumpul di Makassar yang konsen pada dua bahasa waktu itu, bahasa Arab, bahasa Inggris. Nah, setelah selesai situ saya berangkat ke Jakarta, kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Nah, semenjak di Jakarta ya saya mulai beradaptasi dengan berbagai macam suku. Bukan hanya orang Sulawesi Selatan, tapi saya bergaul dengan orang Batak, orang Jawa, kemudian orang Sunda dan orang Kalimantan sampai Medan. Saya bergaul sehingga satu persatu suku ini saya pelajari karakternya. Sehingga ini menjadi modal saya berkomunikasi pada berbagai sektor ya, termasuk para tokoh-tokoh nasional yang ada pada saat itu. Saya pikir itu. Terima kasih nih Pak. Jadi prosesnya panjang ya, sampai bagaimana kembali ke Kabupaten Wajo untuk mengabdi. Tapi memang waktu di Jakarta ini malang melintang, kenal dengan berbagai suku. Ada proses juga yang dilalui di situ, Pak. Oh iya pasti. Saya semester 3 sudah
bertarung memperebutkan yang namanya presiden mahasiswa jurusan. Oh, jurusan ya. Ya, di sana dulu ada pemilu raya kampus ya, seperti negara dalam negara. Negara, ya. Negara dalam negara, pemilu raya kampus yang memang kita sudah dituntun sebenarnya untuk mengenal yang namanya dunia politik karena sudah bertarung. Pokoknya satu mahasiswa ya satu suara. Jadi kita ada 4.000 mahasiswa di angkatan saya itu, kita berebut bagaimana menjadi ketua jurusan. Alhamdulillah saya waktu itu bertarung dan berhasil saya menjadi ketua presiden mahasiswa di tingkatan jurusan. Nah, kemudian berjalan naik lagi tingkatannya menjadi presiden fakultas. Nah, saya tidak bertarung tapi ada juga sistem partai waktu itu. Oh iya. Ya, di sana kan ada HMI, ada PMI, ada IMM yang mana masing-masing ormas ini punya partai. Punya partai. Kalau di PB itu bernama PPM, Partai Persatuan Mahasiswa. Nah, saya waktu itu dipercaya menjadi ketua partai di tingkatan fakultas. Ya. Di PPM itu Partai Persatuan Mahasiswa. Kemudian kami memenangkan pertarungan pemilu raya, ya presiden BEM universitas itu dinakodai oleh dari Partai Persatuan Mahasiswa itu. Sehingga saya ya karena sebagai pimpinan partai di tingkatan fakultas saya diangkat menjadi presiden mahasiswa. Nah, kira-kira begitu, bro. Ya. Jadi kalau berbicara sekarang sudah memimpin partai di P3 nih, memang historinya sudah pernah di Jakarta sampai punya pengalaman bagaimana mengelola partai mahasiswa. Di Jakarta juga sudah berproses. Dan mungkin masih ada nanti yang akan kita tanyakan, tapi setelah yang satu ini tetap di celoteh. Kembali lagi di Celoteh Muda, masih dengan Bapak Supriyadi Arif, Ketua Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Wajo. Tadi beliau sudah berbicara terkait proses di kampus ya, di UIN Syarif Hidayatullah. Dari semester 3 beliau sudah ditempa untuk mengenal bagaimana berdemokrasi di internal kampus, kemudian sampai menjadi presiden universitas. Setelah itu saya pernah bertemu dengan Pak Supriyadi ini melalui forum pertemuan mahasiswa seluruh Indonesia. Beliau ini memang sudah punya pengalaman di nasional begitu, bagaimana berkomunikasi dengan berbagai macam teman-teman dari berbagai daerah. Dan sekarang beliau kembali ke Wajo untuk mengabdi, untuk memberikan kita bagaimana sebenarnya berdemokrasi. Mungkin ini dulu, bagaimana proses kembalinya nih Pak Ketua? Kembali kemana nih? Kembali ke Wajo. I'm coming home. Saya dari pusat wilayah kembali ke Wajo. Jadi kembali ke Wajo itu tadi bahwa agak sedih saya melihat sistem demokrasi yang ada di sistem perpolitikan kita yang mana seakan-akan memaksa masyarakat untuk memilih para kandidat-kandidat ini tanpa mempertimbangkan dari sisi SDM-nya, kapasitasnya. Nah, maka kemudian saya mengatakan begini, partai politik adalah penentu jalannya demokrasi baik atau tidak. Iya, benar. Ketika kita bicara partai politik, maka kita bicara tentang SDM. Kita bicara tentang SDM, maka kita bicara tentang kualitas. Nah, hari ini ya saya harus mengatakan bahwa bukan hanya di Wajo hampir semua daerah banyak yang jadi anggota DPR ya hanya karena dia punya uang, dia punya masa. Kemudian dari keluarga ini, keluarga itu, tetapi dari sisi kapasitas intelektualnya sesungguhnya sangat tidak layak. Betul. Ketika tidak layak, maka yang menjadi korban adalah masyarakat. Begitu banyak persoalan masyarakat yang dihadapi tidak bisa terselesaikan dengan baik. Kenapa? Karena ini menyangkut SDM ini. Untuk itu saya punya mimpi sebenarnya pada level atas ini bernama DPR RI merumuskan sebuah undang-undang. Bagaimana kemudian sebelum adanya pemilihan calon anggota DPR ada proses seleksi yang begitu panjang. Harus ada uji publik, uji kelayakan. Jadi misalnya orang mau jadi Kapolri ada uji kelayakan, orang mau jadi presiden ada uji kelayakan. Ya harusnya DPR juga begitu. Yang terjadi selama ini hanya proses seleksi administrasi saja.
ada KTP-nya, ada ijazahnya, ya, kemudian Iya, iya. direkomendasikan oleh partai, ya KPU sudah sahkan. Hanya sebatas itu, harusnya ada uji kelayakan. Apa yang diuji tentu konsen pada apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai anggota DPR. Betul. Karena kadang-kadang saya mendengar ada anggota DPR punya visi misi. Iya, Ini iya. juga yang kaget saya. Kok ada anggota DPR punya visi misi? Punya visi misi, ya, Padahal ya. sudah jelas undang-undang mengatur itu bahwa DPR perlu dibawahi jamaah. Ya. Toh, yang pertama namanya pengawasan. Yang kedua adalah budgeting anggaran. Kemudian legislasi itu saja. Tidak boleh anggota DPR merancang visi misi seperti mau jadi bupati saja. Betul, betul. Nah, ini menjadi tanggung jawab kita sebagai anak muda. Ya. Termasuk bro. Ya. Saya berharap Betul, betul. ya dari celote muda ini bisa Ya. kita gelorakan ini. Iya, 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 Gelorakan iya. ini bahwa harus sekarang kita turun bersama-sama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sebaik-baik mungkin. Betul. Sehingga tidak lagi terjadi salah pilih itu. Saya sudah mulai menangkap kenapa sampai harus jadi ketua partai. Ya. Karena kan salah satu pintu untuk melakukan seleksi itu di partai. Ya, Nah, jadi dari partai ini kan dilakukan seleksi ya, untuk menghasilkan beberapa orang-orang yang dianggap capable di bidangnya. Sekarang Ya. kan yang kita lihat bahwa partai itu sekedar hanya pada wilayah kendaraan. ya, Dan di sini sebenarnya partai lebih daripada itu. Ada proses seleksi, Ya. ada proses fit and proper test di situ, ada Ya. proses kaderisasi di situ. Ya. Mungkin ini yang menarik Pak Supriyadi untuk turun ini karena dasar atau basic demokrasi itu ada di tingkatan Ya. kabupaten. ya. Setuju. Iya. Makanya saya mudah-mudahan diberikan umur yang panjang, Iya, kita iya, iya, sehat-sehat amin. saja. Iya, 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 iya. Saya akan merumuskan itu. Betul. Bahkan di P3 pun sendiri saya akan lakukan yang namanya dialog-dialog. Saya akan mendorong teman-teman untuk rajin baca buku. Dan saya akan meminta dengan ikhlas kepada teman-teman yang kalau memang tidak layak, tidak sanggup, udahlah, jangan berpikir jadi anggota DPR. Betul. Teman-teman yang punya kapasitas, kemampuan intelektual, ayo kita gabung. Iya, iya, iya. Ayo kita sama-sama berjuang demi kepentingan masyarakat ini. Betul, betul, betul. Kasihan, Ya, 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 kasihan ya. masyarakat kita ini. Ini Ah. satu suara ini sangat berarti. Ada sejuta harapan masyarakat di situ yang diberikan kepada salah satu calon. Betul. Kalau kemudian tidak mampu menjalankan, maka yang korban banyak hal. Banyak. Pertama, terjadi pemborosan keuangan negara. Yang kemudian yang kedua adalah masyarakat tidak terlayani dengan baik. Kadang-kadang kita dengar teman-teman, kita telepon dia tidak angkat. Bahkan ada survei mengatakan bahwa 75% masyarakat mengatakan sebenarnya apa sih manfaatnya anggota DPR? Betul, ya. Yang saya temukan begitu. Menurutnya Sehingga tingkat kepercayaan publik tingkat terhadap- kepercayaan publik, sehingga ya memang harus ada perubahan. Harus ada perubahan, dan perubahan itu ada pada anak muda. Iya, 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 iya. Ini kenapa Ki- sampai kita harus pilih Pak Supriyadi Iya. nanti ke depan ini. Ada semangat yang ingin disampaikan bahwa ke depan ini kita tidak hanya sekedar memilih orang, Iya. tapi kita harus mengetahui kapasitas dan track record dari orang-orang tersebut. Mungkin itu ya. Iya, iya. Pak Betul ya. Jadi mungkin itu saja dulu yang bisa kita kupas dari Pak Supriyadi Arif, tokoh muda yang punya prestasi luar biasa, sudah dari nasional, wilayah, dan sekarang sudah jadi ketua Partai Persatuan Pembangunan di Kabupaten Wajo. Kita berharap anak-anak muda seperti Pak Supriyadi Arif ini mampu membawa perubahan yang lebih besar, terkhusus pada membangun mindset ya, cara berpolitik. Mungkin ada closing statement kepada para pendengarnya Celote Muda, apa yang ingin disampaikan atau bagaimana menggugah mereka, apa sebenarnya dari politik itu. Ya. Terima kasih Ya. saudaraku, ya para pemirsa, ya penonton Celote Muda. Tentu harapan saya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat yang sedikit punya pemahaman tentang demokrasi yang baik, kemudian punya perasaan ingin melakukan sebuah perubahan terhadap sistem perpolitikan kita, sehingga daerah ini terjamin. Daerah ini bisa kita berikan kepastian kepada masyarakat bahwa ketika orang yang berkualitas menjadi pemimpin, maka tentu daerah kita bisa terjamin dalam sisi perbaikannya. Nah, tentu orang yang menjadi pemimpin ketika SDM-nya bagus, setidaknya gagasan-gagasan yang ditawarkan itu tentu bagus. Ya. Sehingga
harapan besar saya ya di sini di Wajo banyak melahirkan para pemimpin-pemimpin baik level nasional, provinsi dan tingkat kabupaten. Maka kemudian para anak-anak aktivis ya, KMI, PMI, ayo kita melibatkan diri. Kita berjuang bersama memberikan pemahaman yang sebenarnya kepada masyarakat sehingga masyarakat lagi tidak salah memilih. Untuk itu saya jamin, saya pastikan P3 di bawah kepemimpinan saya akan merubah sistem itu dan saya akan menghadirkan orang-orang yang berkualitas. Terima kasih saudara. Luar biasa nih Pak Ketua ini. Mari bersama-sama rumah besar Partai Persatuan Pembangunan terbuka untuk kita semua. Dan karena waktu juga yang membatasi percakapan kita dengan Bapak Supriyadi Arif, kita akhiri saja dengan ucapan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan channel ini untuk mengembangkan lebih besar untuk bagaimana mendatangkan narasumber yang lebih kompeten di dalamnya. Terima kasih.